sudah mengeluarkan fatwa haram bagi golput, ya kan? Apakah memang sudah seperti itu gitu, harus dikeluarkan fatwa untuk golput ini? Ya itu kalau dari perspektif agama mengatakan golput itu haram ya silakan saja. Tapi dalam konteks kita berbangsa bernegara, golput itu bukan sebuah tindakan yang haram. Golput itu diperkenankan, itu hak ya. Jadi golput boleh, mempergunakan hak juga boleh gitu. Tapi itu satu. Nah yang kedua menurut saya MUI seingat saya MUI itu kan sampai pada kesimpulan haram itu karena ada 1, 2, 3 gitu, sebab-sebabnya ini. Salah satunya seingat saya kalau para pemilih tidak merasa menemukan calon yang tepat untuk memilih calon mereka. Kalau alasan itu kemudian golput, nah MUI mengatakan oh itu tidak bisa diharamkan, kira-kira begitu. Nah tetapi kalau tidak ada alasan yang prinsipil yang mengakibatkan mereka golput, maka tidak memilih itu jatuhnya jadi haram. Nah sebetulnya kalau pakai argumen itu maka boleh kita mengatakan tidak ada yang golput yang haram di Indonesia karena rata-rata orang tidak datang ke TPS itu karena merasa tidak memiliki calon yang tepat yang sesuai dengan argumen mereka ya, alasan mereka. Dan itu apalagi dalam sejarah golput kita selalu golput itu bagian dari perlawanan terhadap sistem, bukan karena semata-mata menganggap enteng, bukan. Tapi golput di Indonesia itu rata-rata karena kritik terhadap sistem yang sudah kita bangun selama ini. Jadi kalau faktor-faktor ini dipakai, sebetulnya tidak ada yang terlalu berbeda antara golput dalam haram dalam versi MUI dengan golput halal dalam versi kita gitu. Jadi pada dasarnya sama-sama boleh, baik golput halal maupun golput haram itu kalau dilihat faktor-faktornya sebenarnya baik versi MUI maupun versi yang sesungguhnya ya dua-duanya boleh sebetulnya golput asal golputnya bukan sembrono ya, tapi golput didasarkan pada alasan-alasan yang tapi selama ini masyarakat banyak golput itu karena menilai perspektif negatif lah terhadap partai politik dan anggota legislatif selama ini. Abang itu makanya saya sebut tadi golput di Indonesia itu sebetulnya kalau merujuk ke Majelis Ulama itu golput halal semua ini yang saya sebut. Kenapa halal? Karena argumen rata-rata golput itu karena memang apa istilahnya ya, mereka mengkritik partai politiknya yang tidak amanah, caleg-calegnya juga tidak amanah, kan kira-kira gitu ya. Dan kemudian pada situasi yang sama partai-partai politik dan caleg ini juga tidak menawarkan solusi yang menurut mereka bagi perbaikan bangsa ini gitu. Itu yang mengakibatkan mereka golput gitu. Kita berbicara golput dalam pengertian mereka tidak datang ke TPS karena alasan politik loh ya. Bukan tidak datang ke TPS karena ada pekerjaan atau tidak datang ke TPS karena tidak terdaftar gitu. Itu lain, itu bukan golput yang kita bahas. Bukan golput itu artinya pemilih yang tak mempergunakan hak pilih mereka karena alasan-alasan teknis gitu loh. Nah, sekarang kita mau bicara karena alasan golput politis lah. Politik gitu kan. Jadi kalau ala golput politik ini hak dan sebagainya. Bang, apa yang harus dilakukan oleh baik KPU maupun partai politik untuk menekan tingkat golput politis tadi? Kalau KPU menurut saya nggak terlalu ini karena ini sebetulnya kan golput politik. Kalau golput politik ini lebih pada performa partai, performa caleg. Nah, yang bisa meningkatkan tensi pemilih supaya datang ke TPS adalah membuat wajah partai politik jauh lebih baik dan caleg-calegnya juga jauh lebih memperlihatkan masa depan Indonesia jauh lebih baik gitu. Apa yang harus dilakukan mereka, Bang? Ya sekarang sudah lewat. Coba dibayangkan. Pertama mestinya kan caleg-calegnya dikenal masyarakat. Dikenal bukannya sekedar kenal, tapi dikenal artinya orang ini membawa aroma perbaikan, kan kira-kira gitu. Nah, sekarang sudah mulai masuk ke tahapan kampanye terbuka. Sudah 2 minggu. Kita saat itu mendesak supaya dalam tahapan kampanye ini, ayo adu debat. Ya, debat visi misi. Mereka juga nggak melakukannya. Lebih banyak serang menyerang kan. Dan kemudian entertainment ketimbang debat visionernya gitu. Nah, menurut saya sangat minimal peran partai politik untuk mendorong masyarakat datang ke TPS. Nah, mereka cuma menghimbau aja, ayo datang ke TPS. Ya nggak cukup. Kalau itu himbauan yang sudah diabaikan orang gitu loh. Tapi kalau yang terkait dengan KPU tentu saja memastikan fasilitas semua pemilih ya tersedia sehingga jangan sampai kemudian orang datang ke TPS misalnya surat suara habis kira-kira begitu, orang datang ke TPS tiba-tiba ditolak untuk memilih. Nah itu
juga bisa menyumbang terhadap persentasi pemilih yang tak pemilih itu. Bang, jika golput semakin banyak, bagaimana dengan kualitas pemilu itu sendiri, Bang? Jelas kita akan merugi. Gitu. Pertama karena ada banyak orang yang kelihatan pesimis pada demokrasi kan. Nah yang kedua adalah legitimasi siapapun nanti yang akan memerintah akan sangat lemah. Karena faktanya dia dipilih oleh orang yang jauh lebih sedikit dibanding orang yang misalnya ya, yang memilih dia. Gitu. Taruhlah misalnya yang menang itu cuma 25%. Nah 25% itu yang milih dia, yang nggak milih dia itu berarti ada 75% kan. Artinya yang menang golput. Artinya yang menang yang tidak milih dia sebenarnya gitu. Nah ini yang tentu saja harus kita bukan harus kita cegah ya. Caranya itu tadi bukan himbauan, tetapi ya membuat wajah partai politik lebih baik, caleg-caleg lebih baik, debat-debat visioner ya, yang mengakibatkan gairah orang untuk datang ke TPS itu bertambah. Oke, Bang, ini kan hari pencoblosan tinggal menghitung hari lagi nih, beberapa hari lagi. Ada pesan-pesan khusus nggak kepada masyarakat nih kan, supaya dicerahkan lah untuk sebelum memilih gitu. Silakan Bang ke kamera, Bang. Pertama menurut saya, mari sama-sama mempergunakan hak pilih kita, datang ke TPS tanggal 9 sebagai pemilih yang mengharapkan Indonesia yang lebih baik masa mendatang. Tentu saja karena kita semua menghendaki Indonesia yang jauh lebih baik di masa mendatang, maka jadilah pemilih yang tidak malas ya. Pemilih yang tidak malas itu artinya pemilih yang mau sedikit bersusah payah. Pertama, mengenali platform partai politik. Yang kedua, mengenali platform dari caleg-calegnya. Dan yang ketiga juga mengenali rekam jejak dari caleg yang mereka akan pilih. Nah, cobalah simulasi sedikit-sedikit di rumah agar Anda nanti di TPS tidak terlalu kebingungan, sehingga Anda dapat mempergunakan waktu seoptimal mungkin untuk pertama mendapatkan caleg yang menurut Anda mampu mengubah Indonesia yang lebih baik di masa mendatang, dari partai politik yang mampu mengubah Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Oke, terima kasih Bang. Siap. Oke. Demikian pemirsa dialog khusus kita bersama Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia. Dialog khusus ini juga mengakhiri program Megapolitan Jakarta dan Tangerang pada hari ini. Saya Taufik Arimin bersama kru yang bertugas mohon undur diri dan sampai jumpa.